Nah, di dalam riwayat Al-Imam Al-Qudai, ini salah satu ulama hadis, wafat pada tahun 454 Hijriah. Di situ ada satu riwayat dalam kitab Musnad Asy-Syihab, di mana diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zina yurisul faqra." Perzinahan itu mewariskan kefakiran. Jadi bukan az-zani. Kalau az-zani pelakunya, penzina itu mewariskan kefakiran. Tapi redaksi riwayatnya az-zina yurisul faqra. Perzinahan itu mewariskan kefakiran. Jadi bukan pelakunya. Apa maknanya? Artinya kalau di kampung kita, di sebelah rumah kita, kalau ada yang melakukan perzinahan, itu mewariskan kefakiran sampai kita juga kena di samping rumah. Kalau kita tahu itu dan kita tidak menegurnya, melarangnya, diam, sudah kena. Apalagi ridho, mendukung juga perbuatan itu, kena juga. Jadi bukan saja yang kena pelakunya, tapi orang yang mendiamkan. Kalau pelakunya saja yang kena, pasti redaksinya azani yurisul faqra. Orang yang berzina mewariskan kefakiran, berarti pezinanya saja yang kena. Tapi Nabi katakan az-zina, bukan orangnya. Perbuatan zina itu menyebabkan fakir, kesialan, keburukan. Az-zina yurisul faqra. Makanya bagi yang punya kontrakan, yang punya kos-kosan, usaha demikian, dia harus buat aturan yang tegas tentang hal tersebut. Tidak boleh mendiamkan atau hanya sekedar mendapatkan uang yang banyak, tidak peduli yang masuk siapa, maka akan mewariskan kefakiran. Uangnya, keberkahannya akan hilang. Oleh sebab itu pernikahan ini satu cara yang sangat suci, sangat mulia, sangat sakral, menjadi anjuran di dalam agama kita untuk terhindar daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan az-zina sebagai minal kabair, salah satu dosa-dosa yang sangat besar, dosa yang besar. Kalau ada yang sudah terjerumus, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta taubat, ya, tidak harus dia ceritakan ke sana ke sini, cukuplah dia menyesali. Itu satu jalan yang memang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rejam itu kalau ada saksi, ya, hukuman cambuk kalau ada saksi. Berarti Allah sengaja membuat ini tertutup. Kalau saksi tidak ada yang tuduh, namanya al-qadhaf, menuduh orang berzina, tidak ada saksi, dia kena hukuman. Nah, maka yang sudah pernah terjerumus dalam perzinahan, masih ada pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertobat sebenar-benarnya. Hukumnya berat. Wanita hamil datang menemui Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi membuang muka, artinya sudah itu tutupi, pergi. Dia datang berkali-kali. Nah, akhirnya Nabi memutuskan untuk direjam. Itu. Padahal Nabi menolak itu. Saya berzina, enggak. Nabi membuang muka. Dia datang lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Hanya Nabi merespon. Nabi katakan mungkin hanya dicium saja. Dia katakan tidak, ini sudah hamil. Nah, berarti dia memaksa untuk dilaksanakan hukum. Nah, akhirnya Nabi memutuskan untuk direjam. Tunggu itu anak lahir, kemudian anak itu kau susui selama 2 tahun, setelah itu kau kembali menemui saya. Nah, setelah itu dia kembali menemui Nabi, dieksekusi, direjam. Dosanya bersih. Nabi katakan dia sedang ketika dia sudah mati dieksekusi, direjam, Rasulullah mengatakan dia sedang berenang di sungai surga.
Nah, ampunannya Allah yang Allah berikan kepadanya itu kalau dibagikan kepada penduduk Madinah semuanya kebagian ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya. Kalau dilaksanakan hukum, karena dia ingin melaksanakan hukum dengan sebenar-benarnya.